Saudara, silahkan duduk, saudaraku. Saudara sekalian, kalau saya ada di Jakarta, saya pasti memimpin doa hari Sabtu on-site. Ya. Kecuali saya di luar negeri atau di luar kota, ya. Saya pasti pimpin doa. Sebab doa seperti ini, saudara, bukan lagi menjadi kewajiban, tetapi kebutuhan. Kita harus memiliki edik seperti kecanduan, saudara. Saudara mungkin mengemari makanan tertentu yang kalau sudah beberapa waktu tidak makan makanan itu, saudara memiliki hasrat yang kuat untuk memperoleh makanan tersebut dan menikmatinya. Demikian pula kita dengan Tuhan. Bahkan mestinya seperti seorang yang kecanduan, dan Tuhan menjadi madu surgawi kita, candu surgawi kita, di mana kita memiliki keterikatan dengan Tuhan. Jadi kalau pemazmur bisa mengatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair, itu sudah sampai tingkat edik yang sangat tinggi. Karena rusa bisa hidup tanpa soft drink, tetapi rusa tidak bisa hidup tanpa air. Air itu baginya kehidupan, saudara. Air itu kehidupan. Jadi bukan sekedar suplemen atau tambahan menu, tetapi kehidupan. Dan kita harus sampai pada tingkat di mana Tuhan menjadi kehidupan kita. Dan itu ternyata tidak mudah. Melewati proses tahap demi tahap, saudara. Dan itu tergantung ketekunan kita. Ketekunan untuk mencari Tuhan, ketekunan untuk melepaskan diri dari lilitan belenggu. Yang pertama, keinginan-keinginan daging yang sudah melekat menjadi bagian integral di dalam diri kita yang rasanya tidak terpisahkan. Tetapi lewat sebuah proses kita bisa menanggalkan atau melepaskan. Dan proses itu sangat pribadi. Karena belenggu di dalam kedagingan setiap orang itu berbeda-beda. Juga keterikatan kita dengan dunia. Setiap kita memiliki interest juga yang berbeda-beda. Tapi Roh Kudus dengan sangat sabar, teliti, dan tekun pasti menuntun kita untuk melepaskan belenggu demi belenggu. Sampai kita memiliki kehausan akan Allah. Yang bulat, yang utuh. Dan bukan sekedar perkataan, saudara. Kita mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini ya saudara, baru menjadi kekasih Tuhan. Orang seperti ini baru jadi kekasih Tuhan. Saya belum sempurna, saya belum sampai tingkat sempurna. Tapi saya sudah mulai menikmati suasana itu. Kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan kepada orang. Ketika satu persatu ikatan dosa dalam daging kita dilepaskan. Ingat, sifatnya sangat pribadi.
Karena ikatan daging setiap individu itu beda. Ketika kita bisa mulai melepaskan ikatan-ikatan kita dengan percintaan dunia, karena interest kita berbeda-beda, selera kita beda-beda, saudaraku. Tapi ketika kita mulai bisa menanggalkan satu persatu, kita memiliki kerinduan yang makin bulat, makin utuh kepada Tuhannya. Mestinya sampai pada pernyataan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Itu baru bisa menjadi kekasih Tuhan. Itu baru bisa menggenapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kuberikan padamu. Damai sejahteraku sendiri. Yang tidak sama seperti yang diberikan dunia. Tidak banyak orang yang sungguh-sungguh menikmati damai sejahtera ini, saudara. Tidak banyak. Karena masih terdistorsi oleh banyak niat, hasrat, interest dunia. Dan itu sangat pribadi sifatnya. Karena masing-masing kita masih punya belenggu atau ikatan, baik ikatan dalam daging maupun ikatan dengan percintaan dunia. Yang karenanya pada kesempatan ini saya mengajak saudara, yuk kita menggeliat untuk melepaskan diri. Itu bertahap. Perlu perjuangan, saudaraku. Jadi sampai suatu saat saudara sadar atau sudah sadar, seperti siuman, saudara. Seperti siuman. Betapa kita telah terlilit dengan banyak belenggu. Dan kita menyadari bahwa kita telah berlaku tidak setia kepada Tuhan. Tapi kita merasa setia. Saya tidak tahu Anda ngerti nggak saya ngomong ini. Kita tidak setia sebenarnya, tapi merasa setia. Apalagi kalau kita aktif di gereja, aktif di pelayanan, jadi pendeta, udah pasti merasa sudah setia. Jangankan perkara dunia, gereja pun juga jadi ikatan. Kalau pendeta, maaf ya, punya kebanggaan gereja, punya kesukaan, kalau bikin acara orang datang rame lalu kita senang, itu pun ikatan. Jadi meleset, bukan Tuhan menjadi kebahagiaan kita. Tetapi suasana gereja itu akan tipis sekali, saudara, bedanya. Kalau pendeta ngerti yang saya maksud, ya saudaraku. Ya, kita akan dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu tekun dan cerdas akan menuntun kita. Asal kita juga benar-benar memiliki kehausan, kerinduan untuk melakukan kehendak Bapa. Yang sungguh-sungguh merindukan, bisa menyenangkan hati Allah, yang sungguh-sungguh ingin menjadi anak kesukaan, menjadi keharuman. Itu perubahannya tidak seperti membalik tangan, saudara. Wah, berat. Apalagi yang tidak punya niat yang memadai. Niat sih ada, Pak. Iya, berapa persen? Yang niatnya 100% saja baru bisa menggerakkan sedikit demi sedikit. Anda ngerti nggak maksud saya? Kalau bisa, waduh, maunya begitu, saudara. Gitu, wah maunya gitu. Yang 100% saja begini, saudara. Aduh, kapan ini berubah jadi kudus, jadi benar nih? Apalagi yang setengah-setengah nggak bergerak, saudara. Paham maksud saya? Karena standar yang Tuhan mau itu 100%. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Kok mahal banget sih ya? Maka Tuhan berkata, hitung dulu anggarannya. Kok sulit amat sih, Pak? Kok Tuhan pelit amat? Hitung dulu anggarannya. Tetapi selama kita masih punya api,
Ya, selama kita punya niat dan kita terus bakar niat itu, Tuhan pun akan menolong kita. Menolong kita. Tuhan pun punya tatanan, saudara. Dan Tuhan itu konsekuen sekali dengan tatanannya. Itu menakjubkan, saudaraku. Jadi kalau kita memang niatnya tidak sepenuh hati, Tuhan nggak bisa ubah kita, itu nggak bisa. Ubah saja gitu, nggak bisa. Tapi Tuhan luar biasa menuntun kita. Caranya bagaimana? Menghajar dengan banyak pengalaman. Nah, itu hebatnya Tuhan. Dia nggak ulik hati kita, dikulik terus rubah, nggak bisa. Tuhan tuh punya tatanan luar biasa, dihajar dengan pengalaman. Paham nggak ya, saudara? Tuhan tidak bisa mengeraskan hati Firaun tanpa peristiwa. Tuhan harus membuat peristiwa. Reaksi Firaun bisa berubah positif atau negatif. Firaun ternyata negatif dan makin keras. Jadi ketika Tuhan membuat peristiwa-peristiwa kehidupan dalam diri kita, Tuhan meningkatkan niat kita jadi 100%. Selama masih ada api, selama masih ada tekad, selama masih ada niat dan saudara membawa itu kepada Tuhan, Tuhan nggak bisa kulik hatimu dari 70 jadi 100, nggak bisa. Dihajar dengan masalah. Ketika kita merespon masalah dengan positif, dari 70 jadi 75, 80 sampai 100. Paham nggak? Kita beri tepuk tangan. Maka Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang, coba seberapa besar kasihnya? Relatif. Belum segenap tetapi relatif. Belum segenap. Tapi Tuhan membuat segenap. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Paham gak ya? Tuhan tuh strict sekali dengan tatanannya. Makanya kehendak bebas itu penting, pengajaran kehendak bebas itu penting. Nggak bisa Tuhan berbuat begini, yang ini selamat, yang itu nggak bisa. Tuhan nggak bisa berbuat begini, saya keraskan dia nanti, awas loh. Nggak bisa. Hatinya dikutik-kutik jadi keras, nggak begitu. Peristiwa hidup. Ini kalau saya jelaskan peristiwa Firaun jadi keras, waktu saya habis. Tapi percayalah. Maka ada orang-orang yang lewat peristiwa jadi tambah jahat. Dimatangkan kejahatannya. Allah tidak bisa menghukum orang yang jahatnya belum matang. Tapi Allah tidak bisa memuliakan orang yang kesuciannya belum matang. Paham gak ya? Nah sekarang saudara ada di sektor mana ini? Dan selagi kita masih punya kesempatan hidup, kita terus membakar niat itu. Anda jangan main-main loh, pagi-pagi bangun gerubah-gerubuk ke GSKI Kebun Jeruk pada hari Sabtu. Itu bagian daripada Tuhan mengubah saudara. Karena saudara merespon. Capek-capek masih ngantuk, bangun pagi, haleluya. Itu peran yang besar untuk perubahan yang saudara alami. Jadi betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan dan menu-menu pendidikan yang Allah sediakan. Nggak bisa cepat, saudaraku. Nggak bisa. Saudara percaya nggak? Habis dengar khotbah ini Anda pulang Anda lupa. Sebab apa yang saya jelaskan itu ada sesuatu yang kalau nggak diingat terus lupa.
Saya ulangi ya. Selama masih ada niat, dan Allah tetap di dalam niat itu, Allah mau menaikkan kualitasnya sampai tingkat segenap. Tapi Tuhan nggak kutik hatinya, tuk, bukan di setel ini. Tuhan buat semua peristiwa kejadian-kejadian. Kalau responnya benar, meningkat terus. Seiring itu juga karakternya berubah. Yang positif, yang negatif. Tuhan nggak kutik-kutik, putar-putar jadi jahat, jadi keras hati. Nah, lewat peristiwa-peristiwa, dia keras, dan itu kerasnya permanen, jahatnya permanen. Sampai titik tertentu Tuhan hukum. Kalau belum matang kejahatannya, Tuhan nggak bisa menghukum. Seandainya Tuhan dihakimi, Tuhan nggak pernah bisa ditemui salahnya. Begitu fairnya Tuhan, saudaraku. Waktu puasa kemarin, saudara, ada 2 hari saya sakit. Saya rasa sudah mau berhenti puasa. Wah, saya sakit loh, saya mual. Waduh, begini ya. Di kamar saya itu ada regal segala macam, saudara. Sampai staf saya berkata, udah makan saja. Saya berkata, saya tidak berkhianat. Saya harus berintegritas dengan diri saya. Paham maksudnya ya? Saya harus berintegritas. Bangun jam 3 pagi, jam 4. Waduh, berat bener nih. Wah, saya makan aja dah jam 4 pagi. Anggaplah ini kita lagi sahur. Tapi saya masih nggak sejahtera. Aku seperti berkhianat. Karena saya biasa buka kan malam ya. Biasanya mulai larut, mulai itulah agak. Tidak jarang yang jam 8, setengah 8 baru buka. Oke. Kecuali dalam kondisi yang parah hari apa itu, saya jam sekali-kalinya itu jam 5 atau berapa itu. Kalau saya bisa berintegritas seperti itu walaupun tidak sempurna, Allah itu integritasnya sempurna. Ngerti maksud saya? Kita berkata, Tuhan ubahkan aku. Baik, nah. Nggak langsung habis doa terus hatinya berubah. Nah, habis doa begitu keluar, mobil itu ditabrak motor. Mengerti maksudnya? Paham saudaraku? Wah, dan kita melihat Allah itu berintegritas luar biasa. Maka kita nggak bisa main-main dengan Allah. Luar biasa ya. Jangan lupa apa yang saya katakan ini. Oke. Senang bersama dengan saudara. Ini sudah jam 6:30 lewat 1 menit. Puji Tuhan saudara. Kita akan doa setiap pagi jam 5, dan jangan lupa Sabtu depan juga jam 5 saya akan hadir di sini ya. Saudara-saudara yang hadir, hadirlah lagi. Yang masih di rumah mau hadir, kursi saya kira masih tersedia sekarang ya. Jadi masih bisa. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku. Oh haleluya. Ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkanmu, segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di sorga, hari ini dan
selamanya. Menyenangkanmu Bapa di surga. Bapak Pendeta Timotius Tan, saya persilahkan untuk doa. Terima kasih. Perkara menyenangkanmu, haleluya. Senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan, haleluya, haleluya. Dimanapun ku berada, senangkan. Sekali lagi katakan, ini komitmen kami Bapa di sorga. Ya, dimanapun kami berada, senangkan Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini untuk lawatan Tuhan, jamahan Tuhan atas kami semua, baik kami yang ada di Gedung Sastra Graha ini maupun anak-anakmu Bapa yang ada di rumah, di tempat masing-masing yang mengikuti doa pagi ini secara online. Kami bersyukur lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan bersama dengan kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus beri hati bagi kami untuk mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan mampukan kami dalam pemrosesan yang Tuhan izinkan, melalui pergumulan hidup, melalui kejadian dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami terus disempurnakan menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Erastus Sabdono yang Tuhan sudah pakai untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami, memandu kami, memimpin kami, untuk kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan, menyembah Elohim Yahweh, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kiranya Tuhan disenangkan, disukakan dengan doa pagi yang kami lakukan ini. Dan kami tahu bahwa kami akan terus mengalami Tuhan, kami akan terus mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kami. Tuhan, kami mau terus belajar, berjuang, hidup kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang dengan setia terus mencari wajah Tuhan setiap pagi. Lebih khusus lagi untuk hari Sabtu onsite di tempat ini. Tuhan, jerih payah persekutuan kami dengan Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus mengurapi hamba-Mu, Bapa rohani kami. Beri terus hikmat, kekuatan yang melimpah yang daripada-Mu, untuk boleh setia terus Tuhan memberitakan suara kebenaran Injil, untuk setia terus Tuhan mengabdi bagi Tuhan, menjadi teladan bagi kami. Berkati kekudusannya, berkati kerendahan hatinya, berkati Tuhan kesehatan jasmani, lebih lagi kesehatan rohani. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, berkati juga para pelayan Tuhan yang sudah ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terus pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Bapa, kami saat ini juga sebentar akan melangkahkan kaki kami dari tempat ini. Tuhan menyertai kami. Kami arahkan hati kami menerima berkat yang daripada-Mu. Mari para permata hati Tuhan, murid-murid Kristus yang dikasihinya, mari kita angkat tangan kita, arahkan kepada Elohim Yahweh. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, satu-satunya Allah yang benar. Terimalah cinta kasih yang sempurna dari Sang Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan. Kita semua siap
dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.